Kedua kakinya diikat pada dua batang pohon yang dibengkokkan. Mereka baru bun-bun suaminya Olga, terus malah suruh Olga ini nikah dengan bangsa yang membun-bun suaminya. Ini gila banget ya, balas dendam Olga ini bener-bener nggak main-main. Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Guys, bayangin deh kalau misalnya ada yang bun-bun pasangan kalian. Kalian bakalan gimana? Kalian bakalan nangis, galau, atau kalian bakalan bales dendam? Kali ini aku lagi pengen bahas cerita Olga dari Kiev. Seorang wanita yang dikenang sebagai salah satu penguasa paling cerdas sekaligus paling kejam dalam sejarah Eropa Timur. Yang lebih mengejutkan lagi, di akhir hidupnya, dia justru dihormati sebagai seorang santo oleh gereja Ortodoks. Dia ini dikenal akan pembalasan dendam terhadap kematian suaminya yang sangat-sangat sadis, guys. Tapi gimana bisa orang yang dikenal karena balas dendamnya ini kemudian menjadi orang suci? Oke, mari kita mulai ceritanya dari awal. Sebelum lanjut nonton, lihat deh, ini top aku warna merah ini, it's so cute. Dia ada belahnya di sini. Bahannya rajut premium gitu, tebal ya. I really like the color. Lengannya juga panjang ini, very fit to body. Aku udah taruh linknya di description box. Kalau kalian suka topnya bisa langsung check out aja di sana. Sekitar tahun 890 Masehi, lahirlah seorang gadis bernama Olga. Gak banyak catatan yang benar-benar menjelaskan masa kecilnya, bahkan asal-usul keluarganya masih menjadi perdebatan para sejarawan. Ada yang bilang kalau dia ini berasal dari wilayah Kov. Aduh, aku nggak tahu ya cara pronunciation-nya. Jadi kalau misalnya ada salah penyebutan nama di sini, mohon maaf, kalian bisa koreksi aja di bawah. Dan ada juga yang percaya dia ini berasal dari keluarga bangsawan Skandinavia. Pada masa itu, wilayah Rus Kiev merupakan kerajaan yang berkembang pesat. Letaknya berada di jalur perdagangan yang menghubungkan Skandinavia dengan Kekaisaran Bizantium. Para pedagang membawa bulu binatang, madu, lilin, dan juga budak untuk ditukar dengan sutra, rempah-rempah, serta emas dari Konstantinopel. Kerajaan ini dipimpin oleh para bangsawan keturunan Varangian, yaitu bangsa Viking yang menetap di Eropa Timur dan kemudian berbaur dengan masyarakat Slavia. Di sanalah Olga bertemu dengan seorang pangeran bernama Igor. Igor adalah putra angkat sekaligus penerus Rurik, pendiri dinasti Rurik yang kelak memerintah wilayah Rus selama berabad-abad. Setelah dewasa, Igor menikahi Olga. Tidak diketahui secara pasti bagaimana kisah cinta mereka bermula, tapi dari pernikahan itu lahirlah seorang putra bernama Sviatoslav. Saat Igor naik tahta sebagai pangeran agung Kiev, Olga menjadi permaisurinya. Namun menjadi penguasa saat itu bukanlah kehidupan yang mewah seperti dalam dongeng ya. Seorang pangeran harus terus berkeliling ke wilayah-wilayah kekuasaannya untuk memungut upeti dari berbagai suku yang berada di bawah pemerintahannya. Salah satu suku tersebut adalah bangsa Drevlian. Awalnya hubungan mereka cukup damai, namun pada tahun 945 semuanya berubah. Igor baru saja selesai memungut upeti dari Drevlian, tetapi di tengah perjalanan pulang, dia merasa jumlah yang diperoleh masih kurang. Jadi dia memutuskan untuk kembali lagi dengan hanya membawa sedikit pengawal untuk meminta upeti lebih banyak. Namun keputusan itu menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Bangsa Drevlian merasa mereka sudah diperas habis-habisan. Jadi ketika Igor datang lagi meminta upeti tambahan, warga pun memberontak. Menurut kronik kuno, Igor dihukum metong dengan cara yang sangat mengerikan. Kedua kakinya diikat pada dua batang pohon yang dibengkokkan. Terus ketika tali dilepaskan, kedua pohon itu kembali ke posisi semula dan tubuh Igor Tercabik menjadi dua. Duh, serem banget ya guys. Namun sulit dipastikan ya apakah metode eksekusi itu benar-benar terjadi seperti yang ditulis kronik. Namun hampir semua sejarawan sepakat bahwa Igor memang dibun-bun dengan sangat sadis oleh warga Drevlian ini. Kematian sang pangeran membuat Kiev berada dalam situasi yang berbahaya. Putra mereka, Sviatoslav, masih terlalu kecil untuk memerintah. Maka dari itu, Olga mengambil alih kekuasaan sebagai
wali penguasa. Bangsa Dravidian mengira kesempatan emas telah tiba. Alih-alih takut, mereka ini justru mengirim utusan ke Kiev untuk membawa sebuah pesan. Mereka mengatakan bahwa Karena Igor sudah mati, maka Olga sebaiknya menikah dengan pangeran mereka. yaitu Pangeran Mal. Dengan begitu, kedua wilayah pun bisa bersatu. Bagi Dravidian itu adalah langkah politik yang masuk akal ya. Namun mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berbicara kepada seorang wanita yang baru saja kehilangan suaminya. Dan Olga sama sekali belum memaafkan mereka. Ya iyalah ya guys, mereka baru bun-bun suaminya Olga, terus malah suruh Olga ini nikah dengan Bangsa yang membun-bun suaminya itu kan kayak gila banget. ketika rombongan utusan pertama tiba di Kiev, Olga menyambut mereka dengan sangat ramah. Dia berkata bahwa usulan mereka sangat terhormat. Jadi kayak Olga ini kayak play along gitu. Pura-pura kalau dia setuju, dia bakalan menikah dengan Pangeran Mal. Padahal dia udah menyiapkan sesuatu nih guys. Karena Olga menyambut mereka dengan sangat ramah, maka para utusan pun merasa yakin ya kalau misi mereka ini berhasil. Olga kemudian memerintahkan agar keesokan paginya mereka diarak dengan perahu sebagai bentuk penghormatan. Para utusan tentu merasa bangga akan hal ini. Namun ketika perahu mereka diangkat, ternyata mereka dibawa menuju sebuah lubang raksasa yang telah digali sebelumnya. Dan tanpa peringatan, perahu beserta seluruh utusan dilemparkan ke dalam lubang. Olga dikisahkan berdiri di tepi lubang sambil bertanya. Apakah kehormatan ini menyenangkan bagi kalian? Tak lama kemudian, tanah pun ditimbun ke atas mereka. Yap, mereka dikubur hidup-hidup guys. Namun bagi Olga ini baru permulaan ya. Dia lalu mengirim pesan kepada Dravidian Bahwa utusan pertama telah diterima dengan baik. dan agar proses pernikahan berlangsung lebih terhormat, dia meminta mereka untuk mengirim para bangsawan dan pejabat paling penting. Nah, bangsa Dravidian ini nggak curiga sedikit pun. Akhirnya rombongan kedua pun datang. Begitu rombongan kedua ini tiba, Olga mempersilahkan mereka untuk mandi terlebih dahulu agar segar sebelum bertemu dengannya. Dan para tamu pun masuk ke rumah pemandian kayu. Setelah itu, pintu pun dikunci dari luar dan bangunan itu dibakar. Mereka dibakar hidup-hidup guys, dan gak ada satupun yang berhasil selamat. Ini gila banget ya, balas dendam Olga ini benar-benar nggak main-main. Nah, setelah dua rombongan utusan telah musnah, ternyata Olga masih belum merasa dendamnya terbayarkan. Beberapa waktu kemudian dia mengatakan ingin datang ke tanah Dravidian untuk mengadakan upacara penghormatan terakhir bagi mendiang suaminya. Bangsa Dravidian pun menyambutnya dengan ramah, dan bangsa Dravidian ini lagi-lagi nggak curiga sedikit pun. Karena rombongan ke-1 dan kedua ini benar-benar udah musnah ya, jadi nggak ada yang ngelapor ke bangsa Dravidian apa yang terjadi dengan mereka. Karena bangsa Dravidian ini excited gitu ya kalau permaisuri Olga ini bakalan datang, mereka pun menyiapkan pesta besar-besaran dengan minuman yang berlimpah. Dan ketika seluruh tamu mulai mabok dan lengah, Olga memberikan isyarat kepada pasukannya. Mereka pun langsung menyerang. Menurut Primary Chronicle, sekitar 5.000 orang tewas pada malam itu. Jumlah tersebut mungkin dibesar-besarkan, tetapi hampir pasti memang terjadi pembantaian besar terhadap bangsa Dravidian. Meskipun begitu, ibu kota Dravidian masih belum jatuh. Olga kemudian mengepung kota mereka selama berbulan-bulan. Karena pengepungan berlangsung lama, dia akhirnya menawarkan perdamaian. Penduduk kota awalnya mengira kalau Olga akhirnya menyerah. Namun syarat yang diajukan justru terdengar sangat ringan. Olga ini hanya meminta 3 burung merpati dan 3 burung pipit dari setiap rumah. Penduduk kota pun merasa lega. Mereka segera menyerahkan burung-burung itu. Yang tidak mereka sadari adalah Olga ternyata sudah menyiapkan rencana terakhirnya. Pada kaki setiap burung diikat potongan kain yang telah diberi bara api kecil. Dan saat malam tiba, Semua burung dilepaskan. burung-burung itu secara naluriah kembali ke sarangnya masing-masing, yaitu di atap rumah, lumbung, dan juga bangunan kayu di dalam kota. Dan tidak lama kemudian, api mulai muncul dari berbagai penjuru secara bersamaan. Dan kota itu pun dilalap kebakaran. Dalam kepanikan,
banyak penduduk melarikan diri. Pasukan Olga pun langsung menyerbu. Sebagian penduduk dibunuh, sebagian dijadikan budak, sementara sisanya dipaksa membayar upeti kepada Kiev. Kisah burung pembawa api inilah yang menjadi salah satu cerita balas dendam paling terkenal dalam sejarah. Tapi apakah semuanya benar-benar terjadi? Jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak ya. Karena sebagian besar kisah ini berasal dari Primary Chronicle, yaitu sebuah kronik yang ditulis sekitar 150 tahun setelah Olga meninggal dunia. Artinya para penulisnya tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Karena itu banyak sejarawan yang percaya bahwa kematian Igor, perang melawan Drevlian, dan kemenangan Olga memang merupakan fakta sejarah. Namun, rincian seperti mengubur utusan hidup-hidup atau membakar kota menggunakan burung kemungkinan telah dilebih-lebihkan untuk menggambarkan kecerdikan dan kekuatan Olga. Namun meskipun demikian, legenda-legenda itu begitu kuat hingga terus diceritakan selama lebih dari 1000 tahun. Yang paling mengejutkan justru terjadi setelah semua pembalasan dendam itu selesai, guys. Karena Olga langsung berubah. Sekitar tahun 957, dia melakukan perjalanan ke Konstantinopel dan memeluk agama Kristen. Dia menjadi penguasa pertama Rus Kiev yang dibaptis sebagai seorang Kristen. Sepulangnya ke negaranya, Olga berusaha memperkenalkan agama Kristen kepada rakyatnya. Namun sayangnya, putranya yaitu Sviatoslav tetap mempertahankan kepercayaan lama dan menolak untuk berpindah agama. Baru pada masa cucunya yaitu Vladimir Agung, seluruh Rus Kiev resmi memeluk agama Kristen. Nah, karena dianggap membuka jalan bagi penyebaran agama tersebut, Gereja Ortodoks kemudian mengangkat Olga sebagai santo dengan gelar equal to the apostles, sebuah penghormatan yang sangat tinggi. Ironisnya, wanita yang dikenang karena salah satu kisah balas dendam paling mengerikan dalam sejarah juga dikenang sebagai orang suci. Itulah yang membuat Olga dari Kiev begitu menarik. Dia bukan sekedar seorang ratu, dia adalah seorang janda yang mempertahankan kerajaannya dan seorang ibu yang melindungi hak putranya atas tahta, seorang politikus yang cerdas, sekaligus sosok yang hingga kini berada di antara batas tipis antara sejarah dan legenda. Akhir hidup Olga Kiev justru sangat tenang ya guys jika dibandingkan dengan masa mudanya yang penuh perang dan balas dendam. Setelah bertahun-tahun memerintah sebagai wali bagi putranya yaitu Sviatoslav, Olga perlahan menyerahkan kekuasaannya ketika putranya sudah cukup umur untuk memimpin. Namun Sviatoslav lebih suka menjadi panglima perang daripada tinggal untuk mengurus pemerintahan. Jadi dia sering meninggalkan Kiev untuk berperang sehingga Olga masih beberapa kali harus mengurus ibu kota. Pada tahun 968, suku nomaden Pechenek, aku nggak tahu ya pronunciation-nya gimana, nah suku ini tuh mengepung Kiev. Saat itu Sviatoslav sedang berperang jauh dari rumah, dan Olga yang sudah tua dan sakit-sakitan bertahan di dalam kota bersama cucu-cucunya sambil menunggu bantuan. Setelah kabar itu sampai kepada Sviatoslav, dia akhirnya kembali dan berhasil mengusir para penyerang. Tidak lama setelah kota diselamatkan, Sviatoslav mengatakan bahwa dia ingin memindahkan ibu kota kerajaannya ke wilayah Danube karena menurutnya daerah itu lebih kaya dan juga lebih strategis untuk berdagang. Olga yang sangat lemah memohon kepada putranya. Kuburkanlah aku terlebih dahulu, nak. Baru pergilah kemanapun yang kau inginkan. Sviatoslav pun menunda keberangkatannya dan tetap menemani ibunya. 3 hari kemudian, pada 11 Juli 969, Olga pun meninggal karena sakit, kemungkinan pada usia sekitar 70 sampai 80 tahun, yang merupakan usia yang sangat tua ya untuk ukuran abad ke-10. Yang menarik adalah permintaan terakhir Olga, guys. Olga kan telah memeluk agama Kristen sekitar 1 dekade sebelumnya. Dia secara khusus meminta agar pemakamannya dilakukan menurut tata cara Kristen dan bukannya ritual pemakaman pagan yang masih umum saat itu. Meskipun Sviatoslav sendiri tetap menganut kepercayaan lama, dia menghormati keinginan ibunya. Lalu seorang imam bernama Gregory memimpin pemakaman Kristen tersebut. Beberapa puluh tahun kemudian setelah kematiannya, cucunya Vladimir the Great akhirnya memeluk agama Kristen dan menjadikannya agama resmi Rus Kiev. Vladimir bahkan memindahkan jenazah neneknya ke Church of the Tithes, aduh gimana tuh cara bacanya. Pokoknya dipindahkan ke gereja kekristenan gitulah guys, sebagai bentuk penghormatan. Namun sayangnya gereja itu dihancurkan saat invasi Mongol pada tahun 1240, sehingga makam asli Olga tidak lagi diketahui secara pasti.
Olga memulai masa pemerintahannya dengan darah dan api, tapi mengakhiri hidupnya dengan doa. Kontras itulah yang membuat kisahnya terus dikenang sampai hari ini. Menurut kalian gimana guys? Apakah pembalasan dendam Olga ini too much? Karena ya di satu sisi emang suaminya juga salah nggak sih? Maksudnya dia kan udah ngambil upeti, tapi dia malah balik lagi untuk ngambil upeti yang lebih banyak lagi, kayak serakah gitu nggak sih? Tapi bangsa Drevlian juga salah, kenapa dia main eksekusi mati aja, udah tahu itu pangeran loh. Dan Olga juga keterlaluan nggak sih menurut kalian? Dia balas dendamnya secara brutal kayak gitu. Aduh, pokoknya let me know what you think in the comment. Kasih tahu aja menurut kalian gimana ya tentang cerita dari Olga ini. Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Well, I guess that's all for today's video. Thank you so much for watching. Kalau misalnya kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe. Semoga video ini bisa menemani waktu kalian dan juga bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada salah-salah, mohon maaf banget. Kita bisa saling sharing aja di komen. Boleh koreksi, boleh ditambahin juga. I love you all so much and I'll see you in my next video. Bye guys.